Finia Nazam, Salistia, dan yang terakhir Tuti Alawiyah. Oke, kita dari kelompok 4 dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Swadaya Gunung Jati. Kita di sini akan membawakan materi tentang peluang. Langsung saja ke materinya. Materi yang pertama itu ada pengertian peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, dan asuransi, dan lain-lainnya. Itulah salah satu alasan mengapa kita harus belajar tentang peluang di sekolah. Oke, poin kedua yaitu konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang merupakan penjabaran lebih rinci tentang besaran-besaran apa yang harus dikuasai. Konsep ini diperoleh melalui percobaan. Adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Di sini kita menjelaskan dulu salah satu-satu. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa dinyatakan sebagai S kapital, huruf S kapital. Contohnya itu ruang sampel dari dadu adalah nomor angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan yang terakhir angka 6. Ruang sampel itu meliputi semuanya. Jadi karena kita lagi membahas dadu, contohnya membahas dadu, di dalam dadu itu ada angka 1, ada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, dan yang terakhir angka 6. Jadi disebutin semuanya gitu, dari angka 1 sampai angka 6. Oke, yang kedua itu ada titik sampel. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel, bagiannya dari ruang sampel. Contohnya, saat kita melemparkan sebuah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah angka nomor 5 atau angka nomor 6 juga bisa. Oke. Karena titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Jadi kemungkinannya itu keluarnya angka berapa ya? Angka 4 atau angka 5 gitu. Kan banyak gitu kan. Kemungkinannya banyak. Oke. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu dari seperangkat kartu Braille akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Cara menjawabnya, dalam seperangkat kartu Braille itu ada 4 jenis kartu. 4 jenis kartu itu ada yang wajik, ada yang hati, ada yang sekop, dan ada yang keriting. Nah, kan ini tuh ada 4 jenis kartu kan. Nah, di dalam satu kartu itu ada 13 kartu, yaitu dari kartu as sampai kartu king. Karena di sini ada 4 dan ditanyakan yaitu ruang sampel, yang sudah kita jelaskan tadi, itu ruang sampel itu meliputi semuanya. Jadi ini tuh ada hati 13 kartu, sekop 13 kartu, wajik 13 kartu, dan yang terakhir itu keriting 13 kartu. Jadi ini tuh tinggal 13. Jadi cara mencari ruang sampelnya itu 4 dikali 13. Hasilnya itu ada 52 kartu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan. Bye-bye. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang peluang klasik. Apa sih peluang klasik itu? Peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad ke-17 dan 18. Semua kejadian yang akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang ini, semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya, kamu mengambil satu kartu bridge, masing-masing kartu bridge itu yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Dan di sini ada rumusnya, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu peluang dari kejadian A dan NA itu banyak kejadian A dan NS itu titik sampelnya.
Di sini ada contoh soalnya ya teman-teman. Di sini terdapat contoh soal, yaitu dari seperangkat kartu bridge akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang yang terambil kartu merah bernomor 10 itu. Mari kita lihat teman-teman pembahasannya. Perangkat kartu bridge terdiri dari 52 kartu. Artinya, banyaknya ruang sampel percobaan tersebut adalah NS. NS-nya itu sama dengan 52. Terambil kartu merah bernomor 10 itu menunjukkan NA, yaitu 2. Berdasarkan teori peluang klasik, dirumuskan menjadi PA sama dengan NA per NS, di mana NA-nya itu 2 dan NS-nya itu 50 per 2. Jadi 2 per 52. Nah, kita sederhanakan lagi teman-teman menjadi 1 per 26. Jadi, peluang terambilnya kartu merah bernomor 10 adalah 1 per 26. Oke, di sini ada kejadian-kejadian komplement. Kejadian-kejadian komplement adalah kejadian yang saling berkomplement. Komplement kejadian A adalah kejadian yang sering terjadi di ruang sampel selain A. Kejadian komplement ini bisa dinyatakan dengan A komplement. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. NA komplement sama dengan NS dikurangin NA. Karena semua jumlah kejadiannya itu cuma ada 1, maka PA ditambah PA komplement sama dengan 1 atau PA komplement sama dengan 1 dikurangin PA. Mari kita lihat contoh soalnya ya teman-teman. Di sini ada contoh soal, jika peluang siswa SMA Taruna gagal dalam ujian adalah 0,0001, tentukan peluang siswa SMA Taruna yang berhasil dalam ujian tersebut. Nah, mari kita simak pembahasannya ya teman-teman. Misalkan A adalah kejadian siswa SMA Taruna gagal dalam ujian. Dengan demikian, A komplementnya itu adalah kejadian SMA Taruna yang berhasil dalam ujian. Berdasarkan persamaan komplement kejadian, yaitu PA komplement sama dengan 1 dikurangin PA sama dengan 1 dikurangin 0,0001 sama dengan 0,9999. Jadi, peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian adalah 0,9999. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peluang empirik. Apa sih peluang empirik? Nah, jadi peluang empirik itu adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Nah, secara matematis, rumus dari peluang empirik itu sendiri adalah peluang kejadian A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A yang disimbolkan sebagai FA dibagi total frekuensi yang disimbolkan sebagai N ya. Terus berikut ada contoh soalnya. Jadi suatu perusahaan ingin meneliti pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Nah, perusahaan itu sendiri memilih 100 responden beberapa kecamatan di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, kalian bisa lihat sendiri tabelnya. Nah, jadi di dalam tabel tersebut ada pilihan transportasi sama frekuensi. Nah, isi dari pilihan transportasinya apa aja? Yang pertama itu ada bus, ada bis, terus yang kedua ada kereta api, ada mobil pribadi, ada mobil umum, ada motor, dan juga ada pesawat. Masing-masing dari frekuensinya bisa kita lihat bahwa bis adalah 16, kereta api adalah 29, mobil pribadi adalah 20, mobil umum itu adalah 15, motor adalah 11, dan yang terakhir itu pesawat itu frekuensinya 9. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung. Oke, kita garis bawahi yang masyarakat memilih mobil umum. Nah, jika A adalah kejadian masyarakat memilih mobil umum, ini berarti FA ya, FA sama dengan 15. Frekuensi terjadinya kejadian A sama dengan 15. Dengan demikian, peluang kejadian A itu berarti PA
peluang kejadian A sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A atau FA dibagi N, total frekuensi. Total frekuensinya itu adalah 100. Kenapa bisa 100? Kita jumlahkan dari seluruh frekuensi dari bis sampai dengan pesawat. Nah, itu dijumlahin semua, hasilnya 100. Terus kan tadi rumusnya FA per N ya. FA per N berarti 15, FA-nya udah didapat 15, N-nya udah didapat 100, jadi 15 dibagi 100. Jadi hasilnya 0,15. Jadi peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung adalah 0,15 atau 15%. Nah, udah ketemu kan? Terus ada aturan penjumlahan peluang. Apa sih aturan penjumlahan peluang? Nah, aturan penjumlahan peluang merupakan metode yang digunakan ketika dua kejadian atau lebih secara berlangsung secara beriringan. Nah, dalam aturan penjumlahan peluang itu ada dua kejadian. Yang pertama, kejadian tidak saling lepas. Terus yang kedua, kejadian saling lepas. Kejadian tidak saling lepas itu contohnya saat kamu memilih pemilihan ketua OSIS. Nah, tentunya kamu ingin tahu apakah calon ketua OSIS itu ganteng dan pintar, atau pintar saja tetapi tidak ganteng, atau ganteng saja tetapi tidak pintar. Nah, kejadian ini disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Aturan penulisan kejadian tidak saling lepas itu adalah rumusnya P peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang A dan B. Nah, terus yang kedua itu ada kejadian saling lepas. Contohnya adalah kamu ingin tahu apakah calon ketua OSIS kamu itu laki-laki atau perempuan. Artinya, tidak mungkin dong seseorang bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan demikian, kejadian tersebut dinamakan kejadian saling lepas. Secara matematis dirumuskan sebagai peluang A dan B sama dengan peluang A, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang aturan perkalian peluang. Di sini pada prinsipnya, aturan perkalian hampir sama dengan penjumlahan. Hal yang membedakan adalah contoh kasusnya. Jadi, aturan perkalian peluang dan aturan penjumlahan peluang itu memang hampir sama aturannya. Yang dibedakannya itu hanya pada contoh soalnya. Kalau contoh soal untuk penjumlahan yaitu tentang penjumlahan, dan jikalau untuk perkalian berarti untuk perkalian. Di sini nomor 1 ada kejadian tidak saling bebas. Nah, di sini misalnya nih, kamu memiliki 3 lusin buku dengan rincian 1 lusin buku sains, 1 lusin buku fiksi, 1 lusin buku novel. Nah, saat kamu mengambil sebuah buku tanda pengembalian, tentunya akan berpengaruh pada jumlah keseluruhan buku kan? Nah, artinya peluang pada pengambilan kedua berbeda dengan pengambilan pertama karena buku tidak dikembalikan kembali. Nah, secara matematis kejadian tidak saling bebas, kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. Ada di sini. Kemudian kita langsung ke yang kedua, yaitu kejadian saling bebas. Nah, contohnya nih, kamu melempar koin dan dadu secara bersamaan. Kamu ingin tahu nih peluang munculnya koin bergambar angklung dan dadu bernomor 5. Nah, jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh ya satu sama lainnya. Nah, kejadian ini tuh disebut kejadian saling bebas. Nah, secara matematis kejadian A dan B saling bebas dirumuskan sebagai berikut. Bisa lihat di sini. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat itu kejadian satu yang mempengaruhi kejadian dua. Nah, dapat kita lihat rumusnya. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang kejadian B terjadi setelah kejadian A. Nah, jika kedua ruas dibagi peluang A, maka diperoleh peluang A dan B dibagi peluang A sama dengan peluang A dikali kejadian B terjadi setelah kejadian A dibagi peluang A.
Nah, sehingga dapat kita tuliskan rumusnya itu peluang kejadian B terjadi setelah kejadian A sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A. Nah, untuk mengasah kemampuan tentang antara penjumlahan dan perkalian peluang serta peluang kejadian bersyarat. Contohnya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama. Nah, kita bisa lihat ada sebuah tabel. Nah, jadi tabel itu isinya data anggota Serikat Buruh dari 5 kota besar di Indonesia. Ada apa aja sih nama kotanya? Yang pertama itu ada nama kota Bandung, terus yang kedua itu Jakarta, yang ketiga itu Yogyakarta, yang keempat itu Medan, dan yang terakhir itu Padang. Nah, masing-masing frekuensi dari kota tersebut, yang pertama itu Bandung, frekuensinya itu 314, terus Jakarta itu 258, Yogyakarta 345, terus Medan itu 267, dan yang terakhir itu Padang itu jumlahnya 113 frekuensinya. Nah, jika hendak dipilih satu orang secara acak untuk menjadi ketua Serikat Buruh, tentukan peluang terpilihnya ketua Serikat Buruh dari kota Bandung atau Padang. Nah, garis bawahi ya, garis bawahi kita cuman nyari ketuanya itu dari kota Bandung sama Padang. Yang pertama itu kita ketahui dulu si N-nya, total frekuensinya. Nah, dijumlahin semua dari frekuensi kota Bandung sampai dengan kota Padang. Setelah ketemu hasilnya adalah 1297. Nah, misalkan A adalah kejadian ketua Serikat Buruh dari kota Bandung, terus yang B dan B kejadian terpilihnya ketua Serikat Buruh dari Padang. Kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan, sehingga disebut dengan kejadian saling lepas. Nah, sebelumnya kejadian saling lepas itu kita udah bahas rumusnya itu seperti apa. Nah, jadi yang pertama itu peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, kita jabarkan dulu nih dari masing-masing peluangnya. Peluang kejadian A itu FA per N. FA itu frekuensi terjadinya kejadian A dibagi N. N kan total frekuensi ya. Nah, ditambah FB. FB itu frekuensi terjadinya kejadian B dibagi N. Nah, jadi FA-nya itu udah ketemu. FA itu dari kota Bandung, terus yang FB itu dari kota Padang. Nah, udah ketemu kan FA-nya masing-masing frekuensinya dari kota Bandung sama Padangnya. Jadi FA-nya itu 314, bisa kita lihat. Terus yang FB-nya itu 113. Nah, jadi 314 dibagi 1297 ditambah 113 dibagi 1297. Nah, kan udah sama nih penyebutnya, tinggal kita bagiin aja yang atasnya. Yang atasnya tinggal kita tambahin aja. Jadi hasilnya 427 dibagi 1297. Nah, jadi peluang terpilihnya ketua Serikat Buruh dari kota Bandung atau kota Padang adalah 427 dibagi 1297. Nah, Departemen Kepolisian suatu kota melaporkan bahwa tahun 2014 terjadi 10 kasus dan tahun 2015 terjadi 8 kasus dan 2016 terjadi 5 kasus kejahatan. Nah, jika pihak kepolisian akan memilih 2 kasus secara acak, tentukan peluang terpilihnya kasus pada tahun 2014. Nah, untuk penyelesaiannya itu, pemilihan kasus pertama akan berpengaruh pada kasus kedua, karena banyaknya kasus pada pemilihan kedua akan berkurang. Ini berarti pemilihan kasus kejahatan pertama di tahun 2014 dan pemilihan kasus kedua pada tahun 2014 merupakan kejadian tidak saling bebas. Dengan demikian, maka diperoleh peluang 2014 dan 2014 sama dengan peluang 2014 dikali peluang kejadian 2014
terjadi setelah 2014, sama dengan 10 dibagi 23 dikali 9 dibagi 22. Nah, 10 sama 22 kita dibagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 22 dibagi 2 sama dengan 11. Maka 5 per 23 dikali 9 per 11. Itu hasilnya 9 kali 5 sama dengan 45 dibagi 23 dikali 11 yaitu 253. Jadi peluang terpilihnya kasus dari tahun 2014 adalah 45 per 253. Nah, itulah penjelasan tentang materi peluang. Sekian dari kelompok kami, ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye-bye.